Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junudahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsi bitaqwallahi bittaqwallahi wa ta'atuhu la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقال الله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral jamaah manasik haji ananda saleh dan saleha yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji merupakan salah satu kewajiban bagi kita kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya kewajiban bagi manusia untuk haji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang mampu. Ma'asyiral hadirin ananda saleh dan saleha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mampu yaitu dari segi ekonomi, yang mana pencapaian ekonominya melebihi dari makan atau dari makan sehari-harinya. Jamaah manasik haji yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat atau keutamaan dari ibadah haji tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang pertama menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan pahala jihad sebagaimana mendapatkan pahala sama seperti jihad fisabilillah. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghapuskan dari kemiskinan. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin jamaah manasik haji yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan susunan atau rangkaian ibadah haji. Di antaranya adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah persiapan seseorang untuk melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah haji atau umrah. Adapun persiapan untuk sebelum melakukan ihram yaitu mencukur kumis, yang kedua mencukur bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan dan lain sebagainya, dan yang kedua mandi, membersihkan seluruh badan, dan yang ketiga memakai minyak wangi sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW serta berniat haji. Kemudian melakukan wukuf di Arafah. Ma'asyiral hadirin manasik haji yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wukuf? Wukuf adalah berdiam diri di Arafah sambil disunahkan untuk berbanyak berdoa, istighfar dan membaca Al-Qur'an. Kemudian yaitu Jumarah.
Jumrah Aqabah. Apa itu Jumrah Aqabah? Yaitu melempar dengan kerikil sebanyak 7 kali di dinding. Kemudian tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Tawaf ifadah yaitu memutar atau berkeliling di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yang mana setiap putaran itu berlawanan dengan putaran jarum jam. Kemudian sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i yaitu berjalan atau berlari kecil dari Bukit Safa dan hingga ke Bukit Marwah. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Hadirin jamaah manasik haji yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan jumrah, yang mana di sini terbagi menjadi 3. Jumratul ula, kemudian jumratul wusta, dan ketiga yaitu jumratul Aqabah. Kemudian pada tanggal 12 Zulhijjah kembali lagi melakukan jumrah, yang mana jumrah ini melakukan jumrah kembali, yang mana sebanyak 3 kali jumrah. Apa itu jumrah? Yaitu melempar dengan kerikil kecil sebanyak 7 kali masing-masing. Yang mana jumrah tadi yaitu jumratul ula, kemudian jumratul wusta, kemudian yang terakhir jumratul aqabah. Kemudian yang terakhir yaitu tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Yaitu tawaf yang terakhir setelah rukun-rukun ibadah haji yang dilaksanakan. Tawaf ifadah, tawaf wada adalah tawaf perpisahan, yang mana sebelum jamaah haji melakukan atau berpulang ke negaranya masing-masing. Baiklah, jamaah manasik haji yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ananda yang saleh dan salihah yang Pak Mukri sayangi dan cintai, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi melaksanakan manasik haji 1442 Hijriah. Alhamdulillah Pak Mukri akan menjelaskan mengenai tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ya, arahnya berlawanan dengan jarum jam. Kemudian di sela-sela kita berlari kecil-kecil mengelilingi Ka'bah, kita membaca berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ketika di akhir rangkaian tawaf 7 putaran, ketika ada di rukun Yamani atau hajar, ya, di batu hajar itu kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik ananda yang saleh dan salihah, adapun hikmahnya ada 3 hikmah, ya. Yang pertama hikmah tawaf yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menjalankan sunnah Rasulullah. Ketika kita tawaf kita mencium Hajar Aswad, ya. Baik ananda yang saleh dan salihah, setelah Pak Mukri menjelaskan ini, silakan ananda menonton video yang akan diputar berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Baik anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita sudah sampai di rangkaian ibadah haji, yaitu lempar jumroh. Lempar jumroh adalah rangkaian ibadah haji yang melempar batu-batu kerikil di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di kota Mina. Jadi sudah ada tempatnya untuk kita melempar jumroh. Lempar jumroh ini adalah simbol permusuhan kita terhadap musuh kita. Musuh kita adalah setan laknatullah alaih. Yang dimana ketika itu sejarahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim digoda oleh setan dengan memuncul di mukanya ada hadapan setan. Lalu Nabi Ibrahim membawa batu, mengambil batu dan melemparnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang pertama itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim kembali digoda oleh setan yang sama, dimunculkan kembali di hadapan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim kembali melempar setan itu dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, setan itu kembali muncul, sudah di atas, di depan, dan di tanah kembali. Muncul setan kembali dan Nabi Ibrahim kembali melempar dan mengucapkan Allahu Akbar. Maka anak yang soleh dan solihah, lempar jumroh adalah rangkaian ibadah haji yang menyimbolkan permusuhan kita kepada setan. Jadi musuh kita adalah setan laknatullah alaih, bukan siapapun. Maka ananda, rangkaian ibadah haji yaitu lempar jumroh ada 3. Yang pertama adalah lempar jumroh ula atau lempar jumroh yang pertama. Yang kedua adalah lempar jumroh wusta atau lempar jumroh yang tengah. Dan yang ketiga adalah lempar jumratul aqabah atau yang utama, yang terakhir. Tapi ananda yang solih dan solihah, yang pertama adalah di tanggal 10 Zulhijjah, para ibadah haji, para peziarah atau para orang yang berhaji melempar jumroh yang pertama, yaitu adalah jumratul aqabah di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian di tanggal 11 dan 12 kembali mengulang melempar jumroh ula, wusta, dan aqabah. Bagaimana Pak prakteknya? Mari kita sama-sama mempraktikkan bagaimana cara melempar. Di sini sudah terlihat, kita contohkan ini adalah dinding yang ada di kota Mina, di tempat kita melempar jumroh. Jadi kita menghadap ke arah kiblat, lalu kita melempar dengan batu yang sudah kita ambil sebelum di perjalanan di kota Mina. Jadi batunya batu kecil saja yang tidak tumpul agar tidak merusak bangunan yang ada di depan. Jadi jangan emosi ya, pelan-pelan saja. Jadi kita melempar dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Lagi, sekali lagi Allahu Akbar. Nah, begitulah cara melempar jumroh aqabah. Lalu di tanggal 11 dan 12 Zulhijjah kembali para ibadah haji, para rombongan haji kembali ke kota Mina untuk melempar jumroh. Diawali dengan jumratul ula. Masing-masing setiap lemparan adalah 7 kali di setiap lempar jumroh yang ada. Jumroh ula 2 kali, 7 kali maksud Bapak, 7 kali jumroh wusta dan 7 kali jumroh aqabah. Kita praktekkan kembali jumratul ula sebanyak 7 kali dan mengucapkan takbir Allahu Akbar 1 sampai 7 Allahu Akbar. Nah, begitulah cara melempar jumratul ula. Lanjut ke jumratul wusta. Jumratul wusta kita juga melempar sebanyak 7 kali juga di kota Mina.
Kita praktekkan kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan terakhir adalah kita melempar kembali di Jumratul Aqabah. Ini adalah puncak dari lempar jumrah. Yang kita praktekkan kembali dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah anak dan soli dan solihah cara mempraktekkan bagaimana rangkaian ibadah haji, yaitu lempar jumroh. Hikmahnya adalah ketika kita sudah melempar jumroh, maka kita sudah melepaskan pertemanan kita dengan setan. Artinya kita menjadikan setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka Ananda jangan suka berteman dengan setan, karena setan sering menyesatkan kita. Terima kasih Ananda. Sekian dari Pak Yunan Ihsanuddin dalam rangkaian ibadah haji lempar jumrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli dan solihah, alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali. Pada hari ini kita belajar pada bab sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan oleh setiap umat muslim, baik itu umat muslim laki-laki dan perempuan. Sa'i itu sendiri adalah dimulai berlari-lari kecil, dimulai dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Yang jika kita lakukan itu jaraknya sekitar 3,15 km Ananda soli dan solihah. Jadi nanti kita akan berlari-lari kecil sebanyak 7 kali keliling dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Ananda soli dan solihah, sa'i ini sendiri adalah untuk memperingati apa yang telah dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar selaku ibunda Nabi Ismail ketika ibunda tersebut mencari air untuk diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ananda, Siti Hajar berlari-lari kecil mencari air dari Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa kemudian dia berlari lagi, kembali lagi ke Bukit Marwah. Menurut pendapat beliau, di Bukit Marwah lebih tinggi, jadi bisa kelihatan air. Ternyata tidak. Kemudian dia berlari kembali ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali, kemudian balik lagi ke Bukit Marwah. Ananda soli dan solihah, itu adalah rangkaian. Itulah sebabnya kenapa kita harus melaksanakan sa'i pada saat ibadah haji. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari ibadah sa'i ini adalah kita mengharapkan kemudahan dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda soli dan solihah, biasanya ketika kita sa'i dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah, kita membaca doa dalam Quran surat Al-Baqarah, Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah. Seperti itu sebanyak kita keliling dari Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian Ananda soli dan solihah, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita lihat video praktek sa'i ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di Bukit Sofa. Nah, prosesnya ialah kita akan lari kecil-kecil dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Sofa wal Marwah min sya'airillah. Inna 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 Sofa wal Marwah min sya'airillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda yang soleh dan solehah, Bapak akan menjelaskan tentang
rangkaian haji daripada tahallul, yang dimana pengertian daripada tahallul artinya diperbolehkan. Kenapa dikatakan diperbolehkan? Karena pada pelaksanaan haji setelah pemakaian ihram, maka segala sesuatu yang diharamkan di dalam haji akan diperbolehkan setelah tahallul. Nah, setelah itu Bapak akan menjelaskan rangkaian tata cara untuk pelaksanaan atau pemotongan daripada tahallul, pemotongan rambut ini. Untuk jamaah laki-laki, yaitu 3 helai rambut dipotong sampai habis setelahnya. Untuk jamaah perempuan, yaitu dipotong di ujung bagian rambut depannya. Nah, dan setelah itu Bapak akan menjelaskan doa untuk memotong rambut atau doa tahallul yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, jadikanlah untuk setiap helai rambut yang aku gunting menjadi cahaya pada hari kiamat. Nah, setelah itu, setelah kita potong bagian untuk laki-laki itu 3 helai rambut. Itu minimal 3 helai rambut. Nah, setelah 3 helai rambut boleh langsung dicukur habis untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan itu dipotong di bagian ujung, di bagian depan rambut kepalanya di sini. Nah, setelah itu Bapak akan menjelaskan tentang keutamaan daripada tahallul atau pemotongan rambut ini. Yang pertama, keutamaannya adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan perintah agama, juga perintah sunnah Nabi. Yang kedua, tahallul ini sebagai syiar Islam, ya, sebagai syiar Islam untuk menyempurnakan atau telah melaksanakan haji. Yang ketiga, Allah akan memberikan rahmat pada siapa saja yang telah melaksanakan tahallul. Dan yang terakhir adalah keutamaan tahallul dapat menggugurkan dosa. Nah, inilah rangkaian daripada pelaksanaan tahallul. Nah, insyaallah Ananda akan bisa melaksanakannya setelah menonton video ini. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha, berikut adalah praktek daripada pemotongan rambut dari rangkaian tahallul. Nah, untuk jamaah laki-laki, pemotongan rambutnya yaitu 3 helai rambut dan dilanjutkan dengan pemotongan seluruhnya. Nah, Bapak akan praktekkan pemotongannya beserta dengan doanya yang sudah Bapak jelaskan sebelum tadi. Oke, kita lanjut kepada praktek. Nah, kita potong dengan 3 helai rambut dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Nah, itu doanya. Kita langsung potong. Nah, untuk jamaah perempuan kita potong bagian ujung atau bagian depan daripada rambut yang ada di bagian kepala ini, yang sudah ada Bapak pegang ini. Nah, dengan doa yang sama, ya, dengan minimal 3 helai rambut. Oke. Dengan doanya kita potong Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Nah, yang artinya, ya Allah, jadikanlah untuk setiap helai rambut yang kita potong ini, yang aku potong, menjadi cahaya pada hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soli Soliha, insya Allah di sini Bunda Mary dan Bunda Novi akan memberikan cara adab meminum air zam-zam. Apa Bunda Novi yang pertama? Yang pertama dengan niat yang baik. Yang kedua membaca doa. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Amin. Yang ketiga, Menggunakan tangan kanan. Dan jangan lupa baca basmalah ya.
Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tata cara minum air zam-zam beserta adabnya. Jangan lupa Ananda solih-solihah dipraktikkan di rumah masing-masing ya nak. Sekian dari Bunda Mary dan Bunda Novi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu untukmu, segala puji dan kuasa untukmu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapanmu yang maha indah, di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal